Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kita akan bahas latihan soal TWK CPNS 2023 dan video ini video yang ke-60. Oke, soal yang pertama. Pancasila sebagai dasar negara digali dari nilai-nilai budaya dan agama bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila telah memenuhi syarat 4 kausalitas sebagaimana tercantum di bawah ini, kecuali A. Prima, B. Materialis, C. Formalis, D. Efisien, E. Finalis. Yang ditanyakan adalah Pancasila telah memenuhi syarat 4 kausalitas sebagaimana tercantum di bawah ini kecuali. Jadi yang bukan merupakan syarat 4 kausalitas Pancasila. Berikut pembahasannya. Pancasila sebagai dasar negara digali dari nilai-nilai budaya dan agama bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila telah memenuhi syarat 4 kausalitas. Yang pertama adalah kausa materialis atau asal mula bahan. Sebelum Pancasila dirumuskan sebagai azas kehidupan kenegaraan, unsur-unsurnya telah terdapat pada bangsa Indonesia sejak zaman dahulu. Terdapat dalam istiadat kebudayaan dan dalam agama-agama. Yang kedua, kausa formalis atau asal mula bentuk. Kausa formalis dalam hal ini berhubungan dengan pembentuk negara, dalam hal ini Insinyur Soekarno dan Drs Muhammad Hatta sebagai anggota BPUPKI dan bersama-sama anggota BPUPKI, di mana pada sidang BPUPKI pertama dirumuskan dan dibahas Pancasila. Di samping itu sekaligus juga merupakan asal mula tujuan. Yang ketiga, kausa efisien atau asal mula karya. Berisi asal mula yang menjadikan Pancasila dari calon dasar negara menjadi dasar negara yang sah. PPKI sebagai pembentuk negara dan atas kuasa pembentuk negara yang mengesahkan Pancasila menjadi dasar negara yang sah, maka kausa efisien atau asal mula karya Pancasila adalah PPKI. Yang keempat, kausa finalis atau asal mula tujuan. Berisi tujuan para pendiri bangsa merumuskan dan membahas Pancasila. BPUPKI dan Panitia 9 termasuk Soekarno dan Hatta merumuskan dan membahas Pancasila. Tujuannya adalah untuk dijadikan sebagai dasar negara, maka kausa finalis atau asal mula tujuan Pancasila adalah anggota BPUPKI, Panitia 9 serta Soekarno-Hatta. Jadi di antara kelima pilihan ini yang bukan merupakan kausa Pancasila adalah yaitu pilihan A, prima, sedangkan materialis, formalis, efisien, dan finalis merupakan 4 kausalitas pada Pancasila. Jadi soal nomor 1 jawabannya adalah pilihan A. Lanjut soal nomor 2. Permohonan atau naturalisasi diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup kepada Presiden melalui menteri yang sekurang-kurangnya memuat A. Nama lengkap, nama alias, usia, jenis kelamin, alamat tempat tinggal, pekerjaan, dan kewarganegaraan asli. B. Nama lengkap, nama alias, tempat dan tanggal lahir, etnis, status perkawinan, alamat tempat tinggal, pekerjaan, dan kewarganegaraan asal. C. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, etnis, alamat tempat tinggal, pekerjaan, dan kewarganegaraan asal. D. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, alamat tempat tinggal, agama, dan kewarganegaraan asal. E. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, alamat tempat tinggal, pekerjaan, dan kewarganegaraan asal. Jadi, kelima pilihan ini jawabannya hampir-hampir mirip. Langsung aja kita bahas pembahasannya. Kewarganegaraan atau naturalisasi adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan orang asing yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dapat mengajukan permohonan pewarganegaraan kepada Presiden melalui Menteri. Permohonan atau naturalisasi diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup kepada Presiden melalui Menteri yang sekurang-kurangnya memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan,
alamat tempat tinggal, pekerjaan, dan kewarganegaraan asal. Jadi di antara kelima pilihan ini, pilihan A ada nama alias, sedangkan nama alias bukan, salah. B juga ada nama alias, juga salah. Yang C, di sini ada etnis, berarti etnis juga tidak ditanyakan. D, salahnya adalah agama. Yang pilihan D, salahnya adalah di agama, karena syarat sekurang-kurangnya itu tidak menanyakan agama. Otomatis jawaban yang benar adalah pilihan E, yaitu nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, alamat tempat tinggal, pekerjaan, dan kewarganegaraan asal. Jadi soal nomor 2 jawabannya adalah pilihan E. Lanjut soal nomor 3. Salah satu bukti tentang adanya pengaruh agama Hindu-Buddha pada sistem pendidikan di Indonesia adalah A. Adanya sistem kasta, B. Digunakannya bahasa Sanskerta dan huruf Pallava, C. Para Brahmana mulai mengajarkan agama Hindu-Buddha dalam pendidikan formal, D. Adanya kewajiban untuk belajar agama Hindu bagi golongan kesatria, E. Berkembangnya pendidikan sastra di wilayah Indonesia. Soal nomor 3 menanyakan, salah satu bukti tentang adanya pengaruh agama Hindu-Buddha pada sistem pendidikan di Indonesia. Berikut pembahasannya. Bahasa Sanskerta hanya digunakan pada kalangan Brahmana dan bangsawan kerajaan. Penggunaan bahasa Sanskerta dan huruf Pallava dalam kehidupan sebagian masyarakat Indonesia merupakan bukti adanya pengaruh Hindu-Buddha dalam sistem pendidikan di Indonesia. Jadi, di antara kelima pilihan ini yang merupakan bukti tentang adanya pengaruh agama Hindu-Buddha pada sistem pendidikan di Indonesia adalah pilihan B, yaitu digunakannya bahasa Sanskerta dan huruf Pallava. Lanjut soal nomor 4. Kerajaan Hindu yang tertua di Indonesia adalah A. Kediri, B. Singasari, C. Kutai, D. Tarumanegara, E. Demak. Kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Berikut pembahasannya. Kerajaan Hindu tertua di Indonesia adalah Kerajaan Kutai, yang berdiri pada abad ke-4 atau 400 Masehi. Jadi, soal nomor 4 jawabannya adalah C. Kutai. Kerajaan Kutailah yang merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia, yang berdiri pada abad ke-4 atau 400 Masehi. Lanjut soal nomor 5. Kerajaan Sriwijaya terkenal sebagai kerajaan maritim yang kuat dan jaya. Hal tersebut dikarenakan A. Mempunyai armada laut yang kuat dan hidup dari perdagangan laut, B. Mengadakan hubungan dagang dengan berbagai negara, C. Menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara, D. Letak persimpangan jalur perdagangan antara India dan Cina, E. Memiliki raja yang berkuasa. Kerajaan Sriwijaya. Kenapa Kerajaan Sriwijaya terkenal sebagai kerajaan maritim yang kuat dan jaya? Apa penyebabnya? Jadi, berikut pembahasan tentang hal ini. Sriwijaya sebagai kerajaan maritim karena mempunyai armada laut yang kuat, sehingga Sriwijaya berhasil menguasai lautan dan memberi jaminan keamanan jalur pelayaran bagi kapal-kapal dagang yang melintas di Selat Malaka. Jadi soal nomor 5, kenapa Kerajaan Sriwijaya terkenal sebagai kerajaan maritim yang kuat dan jaya adalah karena yaitu A. Mempunyai armada laut yang kuat dan hidup dari perdagangan laut. Jadi soal nomor 5 jawabannya adalah pilihan A. Lanjut soal nomor 6. Sumpah Gajah Mada terkenal dengan A. Sumpah Setia, B. Sumpah Palapa, C. Sumpah Pemuda, D. Sumpah Prajurit, E. Sumpah Bakti. Sumpah Gajah Mada terkenal dengan nama apa? Berikut pembahasannya. Pada saat dilantik menjadi Perdana Menteri Majapahit, menggantikan Arya Tadah, Gajah Mada mengucapkan sumpah yang dikenal dengan Sumpah Palapa, yang berisi cita-cita Gajah Mada mempersatukan Nusantara di bawah naungan Majapahit. Jadi, Sumpah Gajah Mada terkenal juga dengan Sumpah Palapa. Jawabannya adalah pilihan B. Lanjut soal nomor 7. Kata Bhinneka Tunggal Ika diambil dari buku A. Sutasoma, B. Negara Kartagama, C. Pararaton, D. Arjuna Wiwaha, E. Mahabharata. Kata Bhinneka Tunggal Ika. Berikut pembahasannya.
Kata Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam kitab Sutasoma, karangan Mpu Tantular. Jadi, kata Bhinneka Tunggal Ika diambil dari buku Sutasoma. Jawabannya adalah pilihan A. Lanjut soal nomor 8. Yang bukan penyebab runtuhnya Majapahit adalah A. Tidak ada regenerasi, B. Perang Perekrek, C. Banyaknya daerah-daerah kekuasaan yang melepaskan diri, D. Serangan dari kerajaan Siam, E. Serangan dari kerajaan Demak. Yang bukan penyebab runtuhnya Majapahit. Berikut pembahasannya. Kerajaan Siam di Thailand tidak pernah menyerang Majapahit, jadi otomatis yang bukan penyebab runtuhnya Majapahit adalah pilihan D, serangan dari kerajaan Siam. Sedangkan tidak ada regenerasi, perang Perekrek, banyaknya daerah-daerah kekuasaan yang melepaskan diri, dan serangan dari kerajaan Demak merupakan penyebab runtuhnya Majapahit. Jadi soal nomor 8 jawabannya adalah D, serangan dari kerajaan Siam. Lanjut soal nomor 9. Salah satu peranan kerajaan Islam dalam proses integrasi adalah A. Menggantikan keberadaan kerajaan Hindu-Buddha, B. Sebagai peletak dasar sistem kesultanan, C. Menjadikan Islam sebagai agama rakyat, D. Banyak melahirkan karya-karya seni yang bernilai tinggi, E. Menyatukan rakyat untuk berjuang melawan penjajah. Peranan kerajaan Islam dalam proses integrasi atau integrasi itu adanya hubungan. Ya, jadi berikut pembahasan soal nomor 9. Peranan Islam dalam proses integrasi adalah menyatukan rakyat untuk berjuang melawan penjajah yang melakukan penindasan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya perlawanan yang dilakukan oleh raja-raja dari kerajaan Islam. Jadi, nomor 9, salah satu peranan kerajaan Islam dalam proses integrasi adalah jawabannya pilihan E, menyatukan rakyat untuk berjuang melawan penjajah. Lanjut soal nomor 10. Kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam di bawah ini adalah kecuali A. Samudra Pasai, B. Demak, C. Banten, D. Mataram kuno, E. Aceh. Yang merupakan kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam di bawah ini, kecuali berarti yang bukan kerajaan yang bercorak Islam. Berikut pembahasannya. Mataram kuno atau Mataram Hindu adalah kerajaan di Jawa dengan corak agama dan kebudayaan Hindu. Jadi, Mataram kuno bukan merupakan kerajaan Islam. Jawabannya adalah pilihan D. Sedangkan Samudra Pasai, Demak, Banten, dan Aceh merupakan kerajaan yang bercorak Islam di Indonesia. Jadi soal nomor 10 jawabannya adalah D, Mataram kuno. Karena Mataram kuno adalah kerajaan yang bercorak agama dan kebudayaan Hindu. Oke teman-teman, kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.